Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024, dalam oktav Natal hari yang keempat. Hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari ini kanak-kanak suci martir-Mu memuji keagungan-Mu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan darah. Kami mohon semoga iman akan Dikau yang kami ucapkan dengan lidah juga kami nyatakan dengan perilaku hidup yang nyata. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga teladan para martir kanak-kanak suci sungguh semakin menjiwai seluruh kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu yang hidup di zaman sekarang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada saat ini kita masih berada dalam sukacita Natal. Kanak-kanak Yesus yang baru dilahirkan di Bethlehem menjadi kepenuhan penantian banyak orang yang percaya kepadanya. Juru selamat yang dinanti-nantikan itu kini ada di tengah-tengah kita. Akan tetapi, ternyata ada orang yang benar-benar berduka dengan kelahirannya, yakni Raja Herodes. Kekuasaan dan kehormatannya
terasa terancam dengan kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian ia memerintahkan semua prajuritnya untuk mencari anak yang dilahirkan itu, bukan untuk menyembah atau mempersembahkan persembahan, melainkan untuk membunuhnya, agar tidak ada lagi yang menjadi saingan dalam kekuasaannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena nafsu kekuasaan yang begitu menggebu-gebu dan dilingkupi oleh rasa dengki yang sangat dalam, dan karena ia merasa kesulitan untuk menemukan kanak-kanak Yesus, ia pun bertambah nekat dan galak. Akhirnya ia memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun. Kemudian mereka membunuh. Nafsu liar mengalahkan nalar dan kesucian. Anak-anak yang lemah dan tidak berdosa pun menjadi tumbal oleh nafsu kekuasaan dari Herodes. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Tetapi nafsu berkuasa, ambisi-ambisi duniawi yang merasuki manusia, yang merasuki kehidupan kita, dapat juga membuat kita berlaku seperti Raja Herodes. Apakah kita juga termasuk orang yang suka iri hati dan sirik dengan kesuksesan orang lain? Apakah kita dalam meraih sesuatu, memperjuangkan sesuatu, menghalalkan segala macam cara? Kita baru saja menyelesaikan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Perlu dicatat bahwa pesta demokrasi yang baru saja berlangsung di daerah kita, di kota Jayapura ini, harus kita akui dengan jujur bahwa tidak berlangsung dengan baik sebagaimana adanya. Banyak orang tidak mendapat undangan untuk datang menyalurkan suara mereka. Banyak undangan diperjualbelikan demi meraih lembaran-lembaran rupiah. Banyak orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan sebagaimana yang mereka percayai. Tapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di dalam kesemuanya itu kita diajak untuk kembali ke Bethlehem, tempat di mana Yesus sang penyelamat dunia itu dilahirkan. Kita diajak mencontoh teladan martir-martir cilik, kanak-kanak suci yang polos dan suci, yang rela mengorbankan nyawanya demi sebuah kebenaran itu, demi menyelamatkan sang bayi Natal. Maka kanak-kanak ini rela mengorbankan nyawanya demi untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu keselamatan seluruh umat manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini pada pesta kanak-kanak suci semakin menjiwai hidup kita sebagai umat Allah, secara khusus orang Katolik, lebih khusus lagi umat paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, untuk semakin hidup suci di hadapan Tuhan. Semoga pengorbanan sang martir-martir cilik dalam kehidupan mereka akan menjadi saluran berkat bagi kita sebagai putra-putri Allah yang hidup sekarang. Mari kita juga memiliki semangat berkorban, semangat kemartiran sebagaimana ditunjukkan oleh rasul-rasul cilik, martir-martir cilik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.